Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidri wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tilawati al khair ibtigha'a wajhillah. Rabbi zidna ilma warzuqni minka fahma. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjidil Muttaqin yang sama-sama harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di umur kita yang semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala gunakan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Allah gunakan masa-masa kita untuk ibadah kepada Allah. Dan selepas mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua akan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diiklankan, mungkin sebagian sudah tahu, malam hari ini kita akan membahas mengenai puasa. Sekarang kita sudah berada di ujung bulan Rajab, yang artinya satu bulan ke depan kita akan berjumpa dengan satu bulan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat muslim satu amalan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kenapa kok kita ngaji lagi sudah umur kita ini sudah tua, sudah sering mendengarkan mengenai puasa. Nah, kita ini ingin dalam puasa kita, dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada peningkatan. Jangan cuma dunianya saja dipikir meningkat, tapi ibadah kita tidak pernah dipikirkan untuk meningkat. Kalau dilihat kita ini berjumpa dengan bulan puasa dibanding Rasulullah SAW berjumpa dengan bulan puasa, mungkin lebih banyak kita. Kalau begitu berapa sekarang? 25. Simpen. Iya. 52. Artinya kalau dihitung dari mulai balik umur 15 sampai umur 50 sudah berapa tahun berjumpa dengan bulan puasa? Sudah berapa tahun? Ya, hampir 20 tahun lebih, 20 kali lebih. Sedangkan Rasulullah SAW itu berjumpa dengan bulan puasa hanya 9 kali. Jadi kalau kita itu lebih, sudah lebih banyak. Tapi apakah puasa kita, ibadah kita di bulan puasa itu sudah sempurna sebagaimana ibadahnya orang-orang yang terdahulu? Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, beliau mengatakan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama itu shaumul umum, jadi puasanya orang umum, orang awam seperti biasa. Ada namanya puasanya orang khusus. Yang ketiga ada puasanya puasa khusus bagi orang-orang yang khusus. Nah, sekarang kalau kita lihat nih puasa kita sampai tingkatan mana ini? Makanya dengan kita belajar lagi harapan kita puasa kita ini enggak di tingkatan awal aja, tapi bisa menaik ke derajat selanjutnya. Kalau puasa level yang pertama tadi, namanya puasa umum,
yang biasa dikerjakan oleh kebanyakan orang. Ya, mereka puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar, dan juga tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syariat. Jadi umum di mana seperti itu. Ini puasa yang paling Nah, kalau puasanya orang yang khusus itu, dia bukan hanya puasa dari menahan diri dari makan dan minum ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi anggota badannya juga ikut berpuasa dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak digunakan untuk melihat yang bukan mahramnya. Mulutnya tidak digunakan untuk menggunjing. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang buruk. Selama ibadah puasa. Sehingga puasa yang ini tingkatannya lebih satu tingkat dari puasanya orang-orang yang pertama tadi. Termasuk kalau zaman sekarang jadi kita ini perlu hati-hati ya. Walaupun nggak bisa ngomong, tapi dia bisa nanti menyebarkan perkara-perkara yang hoax. Itu mungkin bisa dinilai sebagai perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Ini tingkatan yang kedua. Ya, nilainya very good. Kalau tadi ya cukup good gitu. Ini sudah ada satu tingkatan jadi tidak. Nah, nanti kalau puasa yang ketiga itu puasanya orang-orang khusus. Ini memang puasanya para nabi, para siddiqin. Mereka, pikiran mereka, hati mereka itu betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pikiran mereka di bulan puasa itu condong kepada memikirkan dunia, sudah satu penurunan bagi mereka. Ini puasanya orang-orang yang takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan mungkin puasanya waktu kita jual takjil, dan kita malah banyak dunianya. Mudah-mudahan kita mudah lagi mengenai puasa, sehingga tingkatan puasa kita meningkat dari umum, dari puasa yang selalu khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Sehingga levelnya bukan good lagi, tapi very good. Kalau mau sempurna, mumtaz, ya, itu satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Usyami, kitab menerangkan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Ta'rifu shaumi lughatan mutlaqul imsak. Wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidina Maryam inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Ay nadartu imsakan 'anil kalam wa minhu qawlu syair yasiful ma'budat. Syar'an al-imsak an jami'il mufattirat min turu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyati mahsusatin. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ta'rifu shaumi, pertama kita akan membahas mengenai apa definisi puasa. Lughatan mutlaqul imsak. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri. Artinya ketika kita menahan diri dari satu apapun, itu bisa disebut dengan puasa. Dasarnya apa? Wa minhu qauluhu ta'ala sayyidina Maryam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Sayyidina Maryam, yaitu ibunya Nabi Isa. Beliau mengatakan inni nadartu lirrahmani shawman falan
menahan diri tidak akan berbicara kepada manusia. Maka kalau kita ini semuanya saya nggak mau melihat perkara yang diharapkan oleh Allah selama 1 minggu, fokus di kamar, termasuk juga puasa. Puasa tapi dilihat dari segi bahasa. Saya tidak mau berbicara kepada manusia. Saya fokus menghafalkan Quran selama 10 hari akhir di bulan Ramadan. Itu bisa dikatakan puasa. Jadi puasa secara bahasa adalah bisa menahan diri. Sedangkan secara syara wa syar'an, puasa adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams bi niyyati mahsusatin. Puasa secara syara adalah menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kemudian biniyati mahsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya apa saja perkara yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dengan niat yang khusus. Jadi harus ada niat yang khususnya itu. Makanya seandainya kita ini sebenarnya saya nggak makan dari pagi, tapi nggak ada niat untuk berpuasa, jangan kita dihitung puasa. Maka niat ini sangat penting sekali menentukan perbedaan satu amal. Kemarin sudah kita bahas mengenai niat dalam sholat ya. Di antara fungsi niat itu adalah tafriq bainal wajib wal sunnah. Bisa membedakan antara amal ibadah yang wajib ataupun sunnah. Nah, kita bulan Ramadan tidur, atau nggak kuat, nggak niat, nggak apa, kemudian paginya kita nggak apa, sudah makan apa, tidak niat, ya nggak bisa. Harus ada niat yang khusus, niat puasa Ramadan. Paham maksudnya? Definisi puasa dia menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari, dengan niat yang khusus. Dasarnya apa? Dalilnya apa bahwa puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Waktu fardhihi furida fi sana asaniyah dari hijrah fi syahr Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhan kullaha nawafis. Ayat atal 20 yawman illa wahidan fakamil. Puasa bulan Ramadan itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sanati tsaniyah minal hijrah. Jadi puasa mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tahun kedua Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Berarti kalau tahun 2 Hijriah itu bertepatan dengan tahun ke 13 kenabian. Karena Nabi kan tinggal di mana? Di Mekah berapa lama Mekah? Nabi dakwah Mekah berapa tahun? Jadi setelah beliau hijrah, tahun kedua setelah beliau hijrah, ini baru diwajibkan puasa Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkannya fi syahr Sya'ban, di bulan Sya'ban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa tis'al Ramadan. Jadi beliau ini menemui berjumpa dengan bulan Ramadan itu selama 9 kali.
kullaha nawaqis illa wahidan fakamil. Kemudian dari 9 tadi, 8 itu beliau puasa selama 29 hari. Kemudian 1 harinya fakamilun sempurna, artinya 30 hari. Ya, kalau kita di Indonesia sekarang sudah punya Kementerian Agama yang menentukan ini, kita tidak ikut mereka. Sudah ada harinya. Ya, kalau Rasulullah SAW di sini selama 9 kali beliau berjumpa dengan bulan Ramadan, 8 kali puasanya 29 hari, 1 hari yang full 30 hari. Syahrul Ramadan huwa asyahru at-tasi min syahril arabiyyah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab ataupun bulan Hijriyah. Bulan berapa? 9 atau bulan ke-1? Kalau sekarang itu bulan berapa? 8. Sekarang 7. Memang kita ini orang Islam, tapi kita jarang kenal dengan bulan-bulan Islam karena tahun bulannya top. Tapi kalau sebelum rutin bulan Islam bingung. Awal tahun Islam apa? Bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan ke-9. Kemudian baru Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan ke-12. Ini kita ini sebagai orang Islam harusnya hafal bulan-bulan ini, tapi kita lebih hafal Januari sampai Desember daripada Muharram sampai Dzulhijjah. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Wa sumiya Ramadan ila li'annahu 'indama radha al-arab asma' syuhur wa faqa hadha syahru syiddatal har. Di bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia. Kenapa kok dikatakan bulan Ramadan? Kata ulama mengatakan, dulu ketika orang-orang Arab menetapkan nama-nama bulan, pas bulan Ramadan itu bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Dengan cuaca yang sangat panas, syiddatul har. Fasamu Ramadan min Ramadan, maka akhirnya orang-orang Arab itu memberikan nama Ramadan ini, bulan itu dengan bulan Ramadan, yang mana diambilkan dari kata-kata al-Ramadan yang artinya syiddatul har, yaitu sangat panas. Dan sebagian lain mengatakan li'annahu yarbidu dulu, karena sangat panas. Bulan Ramadan itu ini seperti menggugurkan dosa-dosa. Yahriquha itu membakar dosa-dosa. Jadi karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, begitu banyak amalan di situ, sehingga akhirnya dosa-dosa itu tergugurkan, terhapuskan dengan amalan-amalan dan anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat manusia di bulan Ramadan itu. Maka disebut dengan kata Ramadan yang benar dari kata Ar-Ramadan, yang artinya adalah yarbidu dulu, menghapuskan dosa-dosa, atau yahriquha, membakar dosa-dosa. Fadilatul shaumi, ini keutamaan orang berpuasa. Ini Masya Allah banyak banget. Dan ini sebetulnya bukan hanya untuk puasa Ramadan, tetapi juga untuk puasa-puasa sunat. Al-ayat al-hadis katsiratun fi dzalik. Ada begitu banyak ayat dan juga hadis-hadis yang banyak. Wa minha qauluhu ta'ala, dan salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini diantara keutamaan orang yang berpuasa. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah hani'an dengan nikmat, bima, dengan sebab aslaftum yang telah kau kerjakan, fil ayyami, di beberapa hari al-khaliyah yang terlewatkan. Jadi nanti orang yang berpuasa di surga
Allah Subhanahu wa taala berikan satu pintu khusus. Satu pintu khusus yang masuk dalam pintu itu, kemudian di surga Allah perintahkan kepada orang yang rajin berpuasa di dunia, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dulu kamu di dunia makanan sudah ada, minuman sudah ada, cuacanya panas, badan lemas, tapi gak boleh makan oleh Allah karena puasa. Perut lapar, makanan sudah ada, warteg buka separuh, sudah boleh menggoda, tapi karena keimanan kita kepada Allah, kita gak mau makan, menahan diri kita dari makan. Maka nanti di akhirat Allah berikan satu anugerah kepada orang yang berpuasa tadi, kulu washrabu hani'a. Sekarang kamu makanlah, minumlah dengan nikmat, sepuas kamu sudah, sepuas kamu. Mau makan apa saja silakan. Kenapa dia dikasih keistimewaan seperti ini? Dia boleh makan seenaknya, minum sepuasnya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab dia dulu mengerjakan amal-amal ketika dalam dunia yaitu berpuasa. Kalau yang tidak mau puasa ya tidak bisa mendapatkan anugerah ini. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, was-shaimin was-shaimat wal-hafizin furujahum wal-hafizat wal-dzakirina Allah katsiran wal-dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya orang yang berpuasa baik laki-laki ataupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala a'adda lahum, Allah akan berikan janji kepada mereka maghfiratan wa ajran 'azima, yaitu ampunan dan pahala yang besar. Berapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai tingkatan 700 kali. Ada lihat tulisannya. Dari 10 sampai 700 kali. Illa siyam fa huwa li wa ana ajzibi, kata Allah. Kecuali puasa. Puasa itu untuk saya, kata Allah, dan saya nanti akan yang akan memberikan pahala dia terserah saya. Jadi kalau amal-amal yang lain itu terlihat hitungannya 10 sampai 700. Nah kalau puasa ini wasyamuli wa ana ajzibi, puasa itu untuk saya dan saya yang akan langsung memberikan pahala kepada dia. Berapa hitungannya? Terserah Allah. Karena Allah nggak akan mengasih sedikit. Karena puasa ini hubungannya memang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaji ini kan kelihatan, ini Bang Semar mana nggak datang nih? Oh lagi di rumah. Kelihatan semuanya ini tidak jamaah kemana nih, ataupun masih mau jamaah nih, ini ada calon mertua saya yang datang, dia masih kelihatan manusia. Tapi kalau puasa itu nggak ada hubungannya, dia hanya dia dengan Allah. Di rumah bisa makan satu piring, keluar duduk di teras atau bersama sedikit, puasa nih, puasa. Harus makan juga. Nggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah. Pas ke masjid, salat zuhur, wudu, umur 3 yang keluar cuma 2. Ya, itu hanya Allah. Makanya saking besarnya pahala itu, Allah tidak menyebutkan tapi wa'an dan sibi, saya sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumtu sha'imu tasbih wa naumuhu ibadah. Diamnya orang berpuasa dianggap seperti orang yang baca tasbih. Diam saja. Wa naumuhu ibadah, tidurnya dianggap sebagai ibadah. Bukan berarti kita ibadah untuk tidur atau puasa, enggak. Ini target bagaimana kemuliaan orang yang melakukan ibadah puasa.
wa du'a'uhu mustajabun, doa-doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnatun wa hisnun hasilun minan nar, dan puasa adalah perisai, benteng penjagaan dari api neraka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farahatan." Allah akan memberikan kepada orang yang berpuasa ini dua kegembiraan. Pertama, idza afṭara fariha. Ketika dia berbuka, maka dia gembira. Kita bisa rasakan nanti bulan Ramadan gimana gembiranya ketika muadzin sudah mulai mengumandangkan azan. Yang kedua, wa idza laqiyallahu fariha bi shaumihi, dan yang kedua Allah berikan kegembiraan bagi dia ketika berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan begitu banyak balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini mukadimah mengenai puasa, dasarnya apa, kapan diwajibkan, kenapa dilakukan bulan Ramadan, dan bagaimana keutamaan orang-orang yang berpuasa. Setelah ini kita akan bahas mengenai hukum-hukumnya, bagaimana supaya kita ini mendapatkan pahala-pahala yang sudah dijanjikan tadi. Karena kata Nabi juga, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya secara zahir jadi puasa, secara pahala tidak mendapatkan apa-apa. Ini jangan kita sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. As-shaumu ka'dari al-ahkam al-arba'ah al-wujub wal nadmu wal qarah wal hurmah. Hukum puasa ini ulama membagi menjadi 4. Pertama ada namanya al-wujub, yaitu hukumnya wajib. Kedua ada puasa yang hukumnya sunnah. Yang ketiga ada puasa yang hukumnya makruh. Dan yang keempat ada puasa hukumnya haram. Ternyata puasa ini walaupun secara zahir, secara berkorban diterangkan baik, ada juga yang hukumnya haram. Yang pertama adalah wajib. Kapan puasa itu dihukumi wajib? Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Puasa itu dihukumi wajib dalam 6 keadaan. Pertama adalah shaumu Ramadan, sudah jelas. Puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan hukumnya wajib untuk seluruh umat muslim yang sudah mukallaf. Puasa Ramadan. Yang kedua shaumul qadha, yaitu puasa qadha. Seandainya ada halangan di bulan Ramadan, kita buka puasa, maka kita wajib mengqadha di bulan-bulan lainnya. Dan qadha itu hukumnya adalah wajib. Yang ketiga shaumul kifarah, yaitu puasa karena kifarah. Umpamanya kita kifarah itu ada orang gak kuat berpuasa di bulan Ramadan, tahu-tahu dia kumpul dengan istrinya. Maka hukuman bagi dia adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Namanya puasa kifarah. Nah, puasa kifarah ini hukumnya, kafarah itu hukumnya adalah wajib bagi orang itu. Paham kan? Jadi karena dia melanggar satu aturan yang ada di bulan Ramadan, semuanya diharapkan dia berkumpul dengan istrinya. Kemudian kalau dia melanggar kumpul dengan istrinya dan sengaja dalam keadaan dia sadar, maka hukuman bagi dia adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kifarah, sebagai kafarah dia itu hukumnya wajib. Kemudian as-shaumu fil hajj wal umrah badalan 'anil
Ada juga puasa dalam haji ataupun umroh sebagai ganti dari penyembelihan fidyah. Kalau memang nggak mau fidyah nanti dia puasa. Nomor 5, as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Termasuk puasa yang wajib itu adalah puasa ketika mendekati sholat istisqa apabila sudah diperintahkan oleh seorang hakim. Seumpamanya alhamdulillah di Jakarta ini kekeringan, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan enggak turun hujan sehingga air menjadi sulit. Maka amir itu memerintahkan nanti kita ini sholat istisqa di tanggal sekian. Sebelumnya, 2 hari sebelumnya ini disyaratkan untuk berpuasa supaya kita betul-betul berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka perintah hakim itu melihat keadaan yang sudah darurat itu hukumnya wajib. Jadi namanya as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Dan yang keenam adalah shaumun nadri, puasa karena nazar. Nanti saya ini seandainya bisa beli mobil, maka saya akan puasa 1 minggu. Maka ketika dia sudah beli mobil, maka dia wajib mengerjakan puasa itu. Dia wajib bagi dia. Kalau nggak dikerjakan dosa. Paham ya? Ini hukum dalam puasa. Jadi yang wajib tadi adalah puasa Ramadan, puasa qadha, kifarah, puasa menunaikan haji ketika menjadi ganti daripada penyembelihan dan juga fidyah. Kemudian puasa karena perintah hakim ketika menjelang sholat istisqa dan puasa nazar. Jadi ada 6. Itu semua puasa hukumnya wajib. Tapi wajibnya tadi kembali ke individu orang masing-masing. Dia qadha, dia kifarah, dia nazar, itu kembalinya ke perorangan. Tapi kalau Ramadan ini semuanya wajib untuk seluruh umat Islam. Kemudian yang kedua, puasa hukumnya adalah mandub, yaitu sunnah. Wa huwa al-aslu fihi wa yang qasimu ila salasati aqsam. Hukum yang kedua adalah sunnah dan ulama membagi kepada 3 bagian. Sudah pernah saya sampaikan juga. Hukum sunnah dalam puasa itu ada ma yatakarraru bi taqarruris sinin. Ada yang hukumnya sunnahnya itu terulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Jadi dia buat sunnahnya hanya setahun sekali. Seperti kasomi yomi arafata wata su'a wa ashura wasita bin syawal wal ashurul hurum dan juga yang lainnya, seperti puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Tasu'a, hari Asyura. Ini puasa yang hukum sunnahnya itu berulang-ulang karena berulang-ulangnya tahun. Kalau kita nggak dapat puasa di situ, ya sudah tahu itu kita tidak dapat puasa. Kita akan menemukan puasa itu pada tahun berikutnya. Seperti sekarang ini kan termasuk disunahkan puasa bulan Rajab. Kalau kita bulan Rajab ini nggak puasa sama sekali, ya kita nggak akan mendapatkan kemanfaatan fadilah bulan Rajab di tahun ini. Kita akan mendapatkan nanti di tahun yang akan datang. Setahun sekali. Kemudian ada puasa sunnah yang ma yatakarraru bi taqarruri syuhur, yang dia berulang-ulang itu karena berulang-ulangnya bulan. Artinya setiap bulan kita akan menemukan puasa sunnah. Apa saja? Ka'ayyamil bid, yaitu seperti puasa pada hari-hari putih, tanggal 23, 24, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan Hijriah ya, bukan setiap bulan Masehi. Jadi setiap bulan Hijriah 13, 14, 15.
yang hukumnya itu mayatakarraru bitakarril asabi kal itsnain wal khamis. Ada puasa sunnah yang dia berbulan-bulan setiap minggu, itu puasa Senin dan Kamis. Ini kalau selain ini kita nggak bisa puasa, kita masih berjumpa di Senin yang akan datang. Jadi setiap seminggu sekali ada yang hukumnya sunnah, ada yang setiap sebulan sekali ada hukumnya sunnah, ada yang sunnah itu hukumnya setahun sekali, ketemunya setahun sekali. Dan utamanya juga sama kayak utamanya tadi. Ini kita ini sebetulnya kalau kita ini menjalankan semua puasa yang disunahkan, itu mungkin hampir setengah hidup kita ini diisi dengan puasa. Maka ini katakan wa afdhalus siyami nafli, paling utamanya puasa sunnah adalah shaum yaumin wa iftar yaumin. Wa huwa shaum Sayyidina Daud alaihissalam, yaitu puasanya Sayyidina Daud alaihissalam. Jadi puasa yang paling puasa sunnah yang paling afdal, paling utama adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, satu hari buka. Artinya hampir setengah hidupnya itu untuk puasa. Dan kalau nanti kita hitung, walaupun kita nggak puasa Daud satu hari enggak, tapi kalau kita menjalankan puasa-puasa sunnah itu juga hampir mirip hampir setengah umur kita tuh untuk puasa. Dan dari Allah SWT orang berpuasa itu akan memberikan kesehatan. Nah, ini yang kalau kita makan terus kan perutnya ini kadang-kadang perlu istirahat. Ada yang mau tanya mungkin sampai sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan mengenai hukum makruh di dalam puasa. Pak Ustaz, kalau di bulan puasa itu kalau siang kita tidur boleh apa enggak? Tidur? Boleh. Masih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya di ibadah, apalagi sholatnya, apalagi zikirnya. Dari yang diterangkan tadi, ada yang mungkin masih janggal, nanti yang selanjutnya insya Allah kita lanjutkan untuk babak selanjutnya mengenai syarat wajibnya, syarat rukunnya, kita baca pelan-pelan sampai jangan menonton. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita akan disampaikan memberikan kepahaman kepada kita dan juga memudahkan Allah SWT untuk mengamalkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum